Oke, kira-kira udah sekitar 3 minggu gua ngendem di rumah di kala work from home ini. Dan gue sekarang mau sharing-sharing aja sih tentang buku-buku apa aja yang menemani work from home gue. Jadi di sini ada kurang lebih 3 buku yang akan menemani entah hari-hari, entah minggu-minggu, entah bulan-bulan ke depan. Kita gak ada yang tahu ini sampai kapan terakhirnya. Oke, jadi buku yang pertama adalah A Very Human Ending yang nulisnya Jesse Bering. Gue gak tahu gimana pronounce. Oke, jadi buku ini sebenarnya udah gue baca dari zaman awal tahun. Cuma belum habis-habis sampai sekarang. Gue baru sampai chapter 7. Mau chapter 7. Kenapa gue lama bacanya? Karena pertama buku ini emang gue taruh di rumah. Gue ngekos di Jakarta dan gue tadinya baca buku ini ketika gue lagi di busway di Transjakarta, di on the way mau ke kantor gitu-gitu kan. Terus gue ngerasa kalau baca buku ini sebelum kerja tuh dampak ke gue nya lumayan jadinya depresif gitu ya. Karena buku ini tuh berat, yang bukan karena berat mikir gitu sih, tapi lebih kayak berat di emosionalnya. Dia ngebahas suicide dengan cukup raw. Jadi ketika lo kondisinya lagi nggak bagus, ini apa ya, lumayan berat sih baca buku kayak gini karena bener-bener kerasa banget kondisi emosionalnya orang-orang yang mau suicide. Terus cara dia ngegambarin case-nya pun cukup real dan sedih aja gitu bacanya. Ya, cuma di beberapa bagian cukup uplifting juga. Ya, gue masih tetap baca buku ini sebenarnya sampai sekarang. Kalau gue lagi dalam kondisi mood yang bagus. Salah satu bagian yang gue suka dari buku ini itu adalah cara dia menganalogikan suicide. Jadi misalnya nih, lo lagi di lantai 3 sebuah bangunan dan di situ lo lagi di kayak di balkon gitu dan lo mau loncat. Orang-orang yang lihat dari bawah mungkin bakal mencoba mencegah lo untuk loncat karena yang mereka lihat adalah ya lo ngapain loncat, lo ntar mati, lo ntar luka gitu. Tapi sebenarnya yang mereka nggak tahu, si orang-orang yang ada di bawah itu tuh nggak tahu kalau sebenarnya di belakang lo tuh itu ada api, katakanlah kebakaran, dan si api itu tuh siap melalap lo. Yang tahu itu tuh lo. Jadi orang-orang tuh nggak tahu alasan kenapa lo loncat, mereka cuma tahu loncat tuh sakit. Tapi mereka nggak tahu kalau sebenarnya api yang mau melalap lo dari belakang itu tuh jauh lebih menyeramkan dan jauh lebih meneror lo dibanding ketinggian itu sendiri. Ya, oke, itu bagian yang gue suka dari buku ini. Cara dia menganalogikan dan menjelaskan suicide walaupun sedih tetap. Makanya gue akhirnya membeli buku lain dari Periplus. Gue beli ini salah satunya, The Math of Life and Death, 7 Mathematical Principles That Shape Our Lives. Jadi sesuai dengan judulnya ya, ini tentang matematika. Tapi tenang aja, lo gak akan nemu persamaan kalkulus dan formulasi-formulasi yang ribet di buku ini. Ini benar-benar ngebahasnya tuh implementasi matematika ke kehidupan sehari-hari. Jadi gue tuh nyesel ya kenapa gue nggak beli buku ini dari zaman SD, yang mana ya waktu SD emang buku ini belum ada sih. Cuma kayak ternyata matematika tuh sekeren dan fundamental itu gitu dalam hidup. Kayak ini sekarang lagi pandemik, itu tuh persebarannya itu bisa dijelaskan secara matematis. Probability lu kena corona atau enggak tuh bisa dijelaskan matematis. Dan cara kita berpikir tuh juga sebenarnya sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip matematika. Kayak misalnya di buku di bab pertama ini tuh dia ngebahas soal thinking exponentially. Jadi kayak mungkin kita selama ini tuh seringnya mikirnya secara linear gitu kan. Kayak misalnya hari ini yang terinfeksi corona ada 2 orang, berarti besok 4 orang, nambah 2 lagi jadi 6 orang, habis 6 8, habis 8 10, dan seterusnya, itu linear kan.
Tapi sebenarnya persebaran virus tuh adalah eksponensial, yang mana misalnya kalau dari 1 jadi 2, habis 2 jadi 4, habis 4 jadi 8, habis 8 jadi 16, dan seterusnya gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak hal-hal di dunia ini yang dampaknya tuh lebih gede daripada yang kita pikir. Seperti misalnya kebocoran nuklir ketika di Chernobyl itu juga disebabkan oleh kegagalan dia nggak bisa berpikir secara eksponensial. Atau juga bahkan yang lebih mendasar lagi tuh adalah dia membahas kalau anak kecil itu mempersepsikan waktu lebih lama dibandingkan orang dewasa. Jadi ketika misalnya 10 menitnya anak kecil itu bagi orang dewasa tuh kayak 5 menit. Makanya mungkin semakin kita dewasa tuh kita makin ngerasa kok udah jam 5 sore lagi ya, kok udah jam 7 malam lagi ya. Jadi bahkan di buku ini tuh dia bilang anak kecil yang umurnya 5 tahun terus nunggu ulang tahunnya yang ke-10 itu tuh sama kayak orang dewasa yang usianya 20 tahun nunggu ulang tahunnya yang ke-40. Jadi itu kayak 5 tahunnya anak kecil tuh sama kayak 20 tahunnya orang dewasa gitu. Makanya nggak kerasa kayak lah gue udah ulang tahun lagi ya, lah gue kok udah tua ya sekarang gitu. Makanya bener-bener itu tuh kayak bentuk dari eksponensial juga sebenarnya. Yang dulu kita anggapnya singkat, lama-lama kita tuh jadi lebih ya gitu deh, persepsinya tuh udah beda gitu dibanding waktu kecil dulu. Karena ini bisa dijelaskan berbagai hal. Pertama, metabolisme tubuhnya orang dewasa tuh emang lebih lambat ya. Jadi ya kita di dalam dirinya itu lebih lambat. Kita mempersepsikan apa yang di luar itu jadinya lebih cepat daripada sebelumnya. Dan anak kecil tuh kan masih banyak ya hal-hal yang bikin dia excited, banyak hal-hal yang baru bagi dia. Sementara kalau orang dewasa itu ngerasanya banyak hal-hal yang udah familiar, kayak ya setiap hari ya gue bakal commute, gue bakal ngerjain ini. Akhirnya karena terlalu banyak yang familiar, ngerasanya kayak ya udah setiap hari itu sama aja. Dan semakin familiar setiap hari itu, kita semakin ngerasa waktu itu tuh cepat. Makanya tahanan di penjara tuh walaupun dia dihukum 10 tahun penjara, mungkin persepsi dia tuh dia cuma 5 tahun di penjara, karena saking kegiatannya sama gitu-gitu aja, dia ngerasa ya udah waktu itu semakin cepat jadi ya, karena dia semakin familiar. Intinya semakin beragam kegiatan lo sehari-hari, semakin lo ngerasa waktu itu lama, karena semakin banyak stimulus baru tuh otak lo tuh memprosesnya lebih lama gitu. Jadi ya akan membuat persepsi waktu pun lebih lama. Sama kayak lo pergi ke tempat yang lo udah familiar sama ke tempat yang belum familiar. Kalau ke tempat yang belum familiar pasti lo ngerasa lebih lama di perjalanan. Nah, terus buku yang ketiga adalah Origin Story. Gue belum buka ini sebenarnya, tapi ini kayak enak banget bukunya. Kecil, gue suka banget buku yang kecil gitu. Kayak dibacanya enak gitu, apalagi kalau di tempat umum kayak di kereta. Gue kangen kereta. Nah, kenapa gue beli buku ini? Karena gue seperti biasa suka banget sama sampul buku yang hitam kayak gitu. Terus judulnya Origin Story, kayak ya gue emang lagi suka sejarah juga, kayak asal usul gitu. Dan di sini ada testimoni bokap angkat gue bilang kalau ini my favorite course of all time. Gila, Bill Gates aja ngomong kayak gitu. Ya udah, gue fix beli. Nah, akhirnya gue beli. Semoga bagus, tapi gue mau nyelesain ini dulu lah minimal, atau ini setengah, ini kelar, baru gue baca buku yang ini. Tapi sebenarnya sambil pun nggak apa-apa sih. Gue sering juga nyambil satu hari itu baca beberapa buku, tapi belum pada habis gitu. Oke, gitu aja dari gue. So far WFH gue ya, kerja, baca buku, main game, sama ya video call dengan teman-teman. Semoga WFH lo pun menyenangkan, dan semoga kita bisa kooperatif ya sama
regulasi bahwa kita sebaiknya kerja di rumah aja, tetap stay at home, dan ya jadi kita bisa memperlambat penyebaran pandemik ini. Semoga soon kita bisa kembali beraktivitas dengan normal. Oke, sekian dari gue.